Segera merapat ke Jokowi jika Anda NKRI. Waktu kita tidak banyak. Ditulis oleh T.A. Nugroho. Kontemplasi atau apalah itu namanya, memusatkan pikiran pada suatu masalah tertentu untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dari hari ke hari, semakin kesini semakin miris saya merasakan tentang apa yang sedang menimpa Ibu Pertiwi kita. COVID-19 menjadi momok menakutkan bagi setiap manusia. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk tertular. Di beberapa artikel saya sebelumnya, saya pernah mengkritik beberapa pihak yang dengan terang dan vulgar menuntut agar Terawan segera dicopot dari jabatannya sebagai Menkes. Ada alasan kenapa saya mengkritik hal tersebut, tapi alasan paling utama adalah supaya kerja Terawan tidak terganggu ketika sedang menangani pandemi COVID-19. Tetapi ternyata saya salah. Saya salah besar ketika saya menganggap dia bekerja tulus demi NKRI. Pandemi COVID-19 ini memang merupakan bencana global. Setiap orang yang ada di dunia ini mempunyai potensi yang sama untuk tertular. Belum ada obat untuk menyembuhkannya, bahkan vaksinnya pun belum siap untuk diproduksi dan didistribusikan secara massal. Rakyat di bawah sudah sangat kelimpungan dengan masalah pandemi ini. Mereka sudah tidak takut mati karena terjangkit virus ini. Sekarang mereka lebih takut mati karena kelaparan. Ekonomi di bawah, khususnya di Jakarta, mulai hancur. PSBB yang dijalankan oleh gubernurnya itu sudah seperti menjurus ke arah lockdown. PSBB yang dimaksud untuk memperkuat himbauan dari pemerintah pusat seperti sengaja dipelintir. Physical distancing dan harusnya diperketat dan diperluas sosialisasinya ketika sedang dalam masa PSBB malah menjadi seperti bahan lelucon. Gimana tidak seperti lelucon? Logikanya kan kalau ingin jumlah orang di dalam suatu moda transportasi umum tidak dempet-dempetan, maka jika logika pemimpin daerahnya waras, seharusnya jumlah moda transportasi yang diperbanyak agar terjadi pembagian jumlah penumpang yang semakin merata. Tapi ini tidak. Malah transportasi massal diperkecil jumlahnya, jam operasi juga diperpendek. Akhirnya malah terjadi penumpukan di jam-jam sibuk. Untung saja Pak Luhut sebagai Menhub ad interim kemarin menganulir beberapa peraturan ngaco gubernur itu. PSBB di Jakarta akan berakhir pada 23 April 2020 atau 6 hari lagi semenjak saya menuliskan artikel ini. Ada rumor jika kemungkinan PSBB di Jakarta akan diperpanjang dengan alibi jumlah terjangkit dan meninggal semakin besar. Sialnya lagi, jika PSBB di Jakarta memang diperpanjang dengan otomatis oleh Menkes, bagi saya ini petaka, karena seperti yang saya tuliskan di atas, semakin kesini orang sudah tidak takut lagi mati karena terjangkit COVID-19. Mereka lebih takut jika sampai mereka mati kelaparan. Anak-anak mereka kelaparan, ini fakta di lapangan. Hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta, hampir di setiap penjuru tanah air mempunyai pemikiran seperti ini. Jadi semenjak Pemprov Jakarta mengusulkan PSBB ke Kemenkes, firasat saya sudah tidak bagus. Karena jika melihat track record gubernurnya selama ini dalam mengambil kebijakan publik terkait penanganan COVID-19, hasilnya hanyalah kontroversi dan kerusakan. Lihat saja penetapan status tanggap darurat yang tiba-tiba diteraukan di Jakarta ketika kasus COVID-19 terungkap. Hasil dari kebijakan itu adalah potensi perluasan penyebaran COVID-19 ke beberapa wilayah asal pekerja migran atau pekerja informal yang ada di Jabodetabek. Pekerja informal kehilangan penghasilannya. Cara terbaik dan termudah bagi mereka adalah dengan pulang kampung. Waktu kita tidak banyak lagi. Saya yakin Presiden Jokowi sedang dalam tekanan yang berat di situasi seperti ini. Ruang gerak beliau dibatasi dari yang semula bisa langsung mendengar aspirasi rakyat, sekarang seakan dibuat banyak pintu. Akses informasi dari dan ke beliau juga dibatasi oleh oknum-oknum jahat yang sengaja menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi mereka. Informasi mengenai terapi plasma konvalesen untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit COVID-19 pun seakan sangat terlambat sampai di meja Presiden. Saya yakin ini memang sengaja diperlambat oleh oknum-oknum itu. Bahkan kalau bisa Presiden jangan sampai tahu apa itu terapi plasma konvalesen. Karena jika sampai Presiden tahu, maka hancurlah skenario mereka selama ini untuk mengeruk keuntungan di tengah bencana yang sedang kita alami bersama.
Yang kita hadapi sekarang ini adalah para mafia. Jangan samakan mafia dengan penjahat kelas teri seperti maling ayam, maling televisi, dan bahkan tukang goda istri orang. Jika Anda masih beranggapan jika mafia harus berperawakan garang dengan muka yang sangar, maka Anda salah. Mafia bekerja dengan sangat terorganisir, satu sama lain saling melindungi. Jaringan mereka tersebar di setiap lini kehidupan kita. Mereka bisa melakukan apapun asal tujuannya tercapai. Saya paham risiko ketika saya menuliskan opini saya ini, tapi untuk apa kita harus takut jika kita ada di jalan yang benar? Waktu kita tidak banyak lagi, kita harus segera menghentikan skenario mereka untuk mengeruk keuntungan di tengah bencana ini. Mereka tidak peduli berapa nyawa yang akan hilang jika COVID-19 ini tidak segera ditangani dan ditemukan cara untuk menyembuhkannya. Yang jadi tujuan mereka adalah merasa mereka masih bisa mengeruk keuntungan besar di tengah pandemi ini. Terapi plasma konvalesen bisa menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit COVID-19. Bagi Anda yang di dalam dada Anda masih ada Garuda dan NKRI, mari rapatkan barisan, desak Menkes segera publikasikan tentang terapi plasma konvalesen. Karena menurut analisa saya, Terawan sudah tahu tentang terapi plasma konvalesen ini, dan mungkin dia sudah punya filenya. Sekarang tinggal dia mau atau tidak segera menyampaikan ke Presiden Joko Widodo. Jangan hanya karena ingin terlihat seperti pahlawan mempunyai solusi dari suatu masalah dengan ide sendiri, maka harus mengorbankan rakyat banyak. Sampaikan setiap opsi solusi walaupun ide itu bukan berasal dari Anda sendiri. Anda pejabat publik, jabatan hanya amanah, Anda disumpah di bawah kitab suci ketika Anda dilantik. Sekian, jayalah Indonesiaku, merdeka. Ditulis oleh T.A. Nugroho. Dilansir dari